Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang penjual bakso yang menggunakan penglaris berupa air liur jin dalam usahanya. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam mencari rezeki dan tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Namun, sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, mari kita bersama-sama menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga sholawat ini kelak menjadi saksi yang mendatangkan syafaat di akhirat nanti. Sahabat-sahabat, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, dakwah Islam ini dapat tersebar luas, dan insya Allah, setiap amal yang kita lakukan menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Bandi adalah seorang penjual bakso urat yang tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Hidupnya jauh dari kata mewah. Ia tinggal bersama istri dan anaknya di rumah kontrakan yang sempit. Setiap hari, ia mendorong gerobak bakso miliknya berkeliling kampung, berharap ada pembeli yang mampir. Namun, usaha Bandi tak kunjung membuahkan hasil. Pelanggan yang datang bisa dihitung dengan jari. Sementara itu, ia harus membayar biaya kontrakan, utang-utang yang menumpuk, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Bandi sering merasa malu setiap kali melihat wajah anaknya yang tampak kurus karena kurang makan. Pada suatu malam yang dingin, Bandi duduk termenung di depan gerobaknya yang kosong. Keringat bercampur dengan air matanya saat ia memikirkan nasib keluarganya. Ya Allah, gumamnya lirih. Apa yang harus aku lakukan agar keluargaku bisa hidup layak? Aku tak sanggup melihat mereka menderita seperti ini. Di tengah keputusasaan itu, seorang pria tua mendekatinya. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam dengan sorot mata yang tajam. Bandi, aku mendengar keluhanmu, ujar pria itu dengan suara yang dalam. Bandi menatap pria itu dengan penuh kebingungan. Ia tidak mengenal pria itu, namun merasa ada sesuatu yang berbeda darinya. Siapa Anda? Tanya Bandi. Pria itu tersenyum tipis. Aku seseorang yang bisa membantumu. Daganganmu akan laris. Semua orang akan datang mencarimu. Tapi tentu saja, ada yang harus kau korbankan. Hati Bandi berdebar mendengar ucapan itu. Ia tahu bahwa hal ini bisa jadi jalan keluar bagi kesulitannya. Namun ia juga menyadari ada sesuatu yang ganjil dari tawaran tersebut. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Bandi akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar. Pria itu mendekat, lalu berbisik. Datanglah ke rumahku malam ini. Aku akan menunjukkan caranya. Bandi terdiam, hatinya penuh dengan kebimbangan. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, setelah anak dan istrinya terlelap, Bandi diam-diam meninggalkan rumah. Hatinya diliputi rasa ragu, namun bayangan kesulitan hidup keluarganya membuatnya melangkah. Ia mengikuti alamat yang diberikan pria tua tadi. Rumah itu berada di ujung kampung, di tengah kebun bambu yang gelap dan sunyi. Bangunannya kecil dan terbuat dari kayu tua yang sudah lapuk. Bandi merasa hawa dingin menusuk kulitnya begitu ia mendekati rumah tersebut. Setelah mengetuk pintu, pria tua itu muncul, tersenyum seolah sudah menantinya. Kau tepat waktu, ucapnya singkat. Lalu mempersilakan Bandi masuk. Di dalam rumah, hanya ada sebuah meja kayu dengan lilin yang menyala di atasnya. Bau dupa yang pekat menyelimuti ruangan. Pria itu duduk di kursi tua, lalu menunjuk ke kursi di depannya. Duduklah, Bandi. Kita akan membicarakan nasibmu. Bandi duduk dengan gugup. Apa yang harus saya lakukan agar dagangan saya laris? Tanyanya. Pria itu mengeluarkan sebuah botol kecil dari balik jubahnya. Cairan di dalamnya berwarna kehijauan, dan setiap kali botol itu digoyangkan, muncul bau aneh yang membuat Bandi merasa mual. Ini adalah air liur jin. Jika kau mencampurkan ini ke dalam bakso yang kau buat, setiap orang yang memakannya akan merasa ketagihan. Mereka akan terus datang, dan usahamu akan sukses besar. Bandi terdiam, hatinya bergejolak. Apa yang harus saya bayar untuk itu? Tanyanya dengan suara bergetar.
Pria itu tertawa pelan. Tidak banyak. Kau hanya perlu mengucapkan sumpah untuk setia kepada jin ini, dan kau harus mengikuti aturannya. Jika tidak, kau akan kehilangan segalanya. Bandi merasa takut, namun di satu sisi ia tergoda. Keputusasaan membuat pikirannya buntu. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baiklah, ujar pria itu sambil membuka botol tersebut. Dari dalam botol, muncul suara melengking kecil, seperti suara makhluk yang tidak kasat mata. Pria itu mulai melantunkan mantra, sementara Bandi hanya bisa duduk membisu, merasa hawa ruangan semakin dingin. Ketika ritual selesai, pria itu menyerahkan botol kecil tersebut kepada Bandi. Campurkan sedikit setiap malam, sebelum kau mulai berdagang. Ingat, jangan pernah melanggar aturannya. Bandi meninggalkan rumah itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia tahu ia telah membuat keputusan besar, namun ia tidak sepenuhnya paham apa konsekuensi dari perjanjiannya. Keesokan harinya, Bandi memulai rutinitasnya seperti biasa. Namun, kali ini, ia mengikuti instruksi pria tua itu. Ia membuka botol kecil berisi air liur jin dan mencampurkannya ke dalam adonan bakso yang sudah ia persiapkan. Bau aneh dari cairan itu membuatnya mual. Namun ia menahannya demi bayangan kesuksesan yang dijanjikan. Saat gerobaknya mulai berkeliling, keajaiban terjadi. Pelanggan yang biasanya hanya 1-2 orang kini datang berbondong-bondong. Mereka memuji kelezatan bakso buatan Bandi. Bahkan beberapa orang rela menunggu lama demi mencicipinya. Pak Bandi, bakso Anda enak sekali. Saya belum pernah makan bakso seenak ini sebelumnya, ujar seorang pelanggan dengan penuh semangat. Bandi tersenyum sambil menyeka keringatnya. Dalam hati, ia merasa lega sekaligus khawatir. Ia sadar ini bukan hasil dari kerja kerasnya, melainkan efek dari penglaris yang ia gunakan. Namun, melihat gerobaknya yang laris manis, ia mencoba mengabaikan perasaan bersalah itu. Hari-hari berikutnya, kesuksesan Bandi semakin besar. Pelanggannya tidak hanya dari kampung sendiri, tetapi juga dari kampung-kampung sekitar. Namanya mulai dikenal, dan ia bahkan berhasil membeli gerobak baru dengan uang hasil penjualannya. Namun, ada hal aneh yang mulai dirasakan oleh para pelanggannya. Banyak dari mereka merasa tidak bisa berhenti memikirkan bakso Bandi. Mereka merasa seperti kecanduan, seolah ada sesuatu yang memaksa mereka untuk terus datang kembali. Salah satu pelanggannya, Pak Karim, seorang lelaki tua yang dikenal taat beribadah, mulai merasa curiga. Ada yang tidak wajar dengan bakso ini, gumamnya pelan saat duduk di gerobak Bandi suatu sore. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengikat kita untuk memakannya lagi dan lagi. Pak Karim memperhatikan gerak-gerik Bandi. Malam semakin larut, dan Bandi duduk sendiri di ruang tamunya. Keluarganya sudah terlelap, namun ia merasa tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terus terdengar, seolah berbisik di telinganya. Suara itu berirama pelan, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Jangan pernah berhenti. Jangan abaikan aturan kami. Jika kau melanggar, kau akan menyesal. Bandi mencoba mengabaikannya, namun rasa takut mulai menguasainya. Ia keluar rumah dan duduk di depan gerobaknya, menatap kuali yang biasa ia gunakan untuk memasak bakso. Dalam kesunyian malam, ia merasa ada yang mengawasinya. "Kau kenapa?" tanya istrinya yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Bandi terkejut dan buru-buru menyembunyikan rasa takutnya. "Tidak apa-apa. Aku hanya kepikiran tentang usaha ini. Semua berjalan terlalu cepat." Istrinya tersenyum kecil. "Bukankah itu hal baik? Kita sekarang bisa makan enak setiap hari. Jangan terlalu dipikirkan." Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk menenangkan hati Bandi. Ia tahu apa yang ia lakukan bukanlah hal yang wajar. Sementara itu, Pak Karim, yang terus merasa ada yang tidak beres dengan bakso Bandi, memutuskan untuk bertindak. Malam itu, ia pergi ke surau dan melakukan sholat malam. Setelah berdoa, ia membaca ayat-ayat suci dan memohon petunjuk dari Allah. Ketika matanya terpejam,
Ia melihat bayangan samar tentang Bandi yang berdiri di depan sebuah rumah tua. Ia juga mendengar suara bisikan yang sama seperti yang didengar Bandi. Namun kali ini suara itu terdengar lebih menyeramkan. Pak Karim yakin, ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang bermain di balik kesuksesan Bandi. Keesokan harinya, Pak Karim mendatangi gerobak bakso Bandi. Ia memesan 1 mangkuk, namun tidak langsung memakannya. Sebaliknya, ia memperhatikan Bandi dengan seksama. "Ada yang ingin kau ceritakan, Bandi?" tanya Pak Karim sambil menatapnya tajam. Bandi tersentak. "Apa maksud Pak Karim?" Pak Karim mengaduk bakso di mangkuknya. "Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Kau harus berhati-hati. Kesuksesan yang datang dengan cara yang salah tidak akan bertahan lama." Bandi tidak menjawab. Ia merasa napasnya sesak, seperti ada beban berat yang menghimpit dadanya. Namun, ia mencoba bersikap biasa. Pak Karim meninggalkan gerobak itu tanpa memakan bakso yang dipesannya. Dalam hati, ia bertekad untuk membawa kebenaran ke permukaan, apapun yang terjadi. Di malam yang sama, suara-suara aneh kembali terdengar di telinga Bandi. Namun kali ini, suaranya lebih keras dan penuh amarah. "Seseorang mencampuri urusan kita. Kau harus memastikan dia diam." Pagi itu, Bandi tidak seperti biasanya. Wajahnya pucat, dan ia sering melamun. Suara-suara yang mendesaknya semalam masih terngiang-ngiang, membuatnya merasa seperti berada di ambang kegilaan. Namun, ia tahu, ia tidak bisa berhenti begitu saja. Pelanggannya sudah banyak, dan mereka terus berdatangan, mencari bakso yang telah membuat mereka ketagihan. Di sisi lain, Pak Karim mulai bertindak lebih jauh. Ia mengumpulkan beberapa orang tetangga yang juga merasa ada yang aneh dengan bakso Bandi. Beberapa dari mereka mengaku mengalami mimpi buruk setelah makan di gerobak itu. Mimpi-mimpi itu melibatkan kuali besar yang dipenuhi dengan bayangan hitam, dan suara tawa menyeramkan yang menggema di sekeliling mereka. "Ini bukan sesuatu yang wajar," ujar Pak Karim kepada mereka. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum semuanya semakin buruk." Sementara itu, di gerobak baksonya, Bandi melayani pelanggan seperti biasa. Namun, sorot matanya tampak kosong, dan gerak-geriknya terlihat kaku. Ia merasa tubuhnya semakin lemah setiap kali ia membuka botol kecil yang diberikan pria tua itu. Saat malam tiba, Pak Karim datang lagi ke gerobak Bandi. Kali ini ia tidak memesan bakso, melainkan berdiri di depan gerobak itu sambil memandang Bandi dengan tatapan tegas. "Kau tidak bisa terus seperti ini, Bandi," ujar Pak Karim dengan suara berat. Bandi terdiam, tangan gemetar memegang sendok. "Apa maksud Pak Karim?" tanyanya, meski ia sudah tahu kemana arah pembicaraan itu. Pak Karim mendekat. "Aku tahu kau telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak wajar. Aku tahu ada penglaris dalam daganganmu." Wajah Bandi berubah pucat. Ia mencoba menyangkal, namun kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Tubuhnya terasa berat, dan ia merasa ada sesuatu yang mencekiknya dari dalam. "Bandi, ini saatnya kau mengakhiri semuanya. Aku bisa membantumu, tapi kau harus jujur," lanjut Pak Karim. Tiba-tiba, suara tawa melengking terdengar dari arah gerobak. Semua orang yang ada di sekitar gerobak itu terpaku. Suara itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari sesuatu yang tidak kasat mata. "Dia milikku," suara itu menggema, membuat udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Bandi jatuh berlutut, memegang kepalanya yang terasa berat. Ia merasa suara itu datang dari dalam dirinya sendiri, seolah jin itu sedang merasuki tubuhnya. Pak Karim segera membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Suara itu mulai melemah, namun tidak sepenuhnya hilang. "Kau harus melawan, Bandi. Jangan biarkan mereka menguasaimu," teriak Pak Karim. Namun, sebelum Bandi sempat berkata apa-apa, gerobaknya bergoyang hebat, seolah ada kekuatan besar yang berusaha melindungi rahasia yang ada di dalamnya. Malam itu berubah menjadi mencekam. Gerobak bakso Bandi bergoyang hebat, dan dari dalam kuali, muncul asap hitam pekat yang berputar-putar seperti pusaran angin.
Semua orang yang ada di sekitar gerobak itu melangkah mundur dengan ketakutan. Pak Karim tetap berdiri di tempatnya, terus membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Asap hitam itu mulai membentuk wujud samar-samar, menyerupai makhluk dengan mata merah menyala dan tubuh yang diselimuti bayangan. "Berhenti, manusia! Ini bukan urusanmu." Suara itu bergema, penuh amarah. Pak Karim tidak gentar. Ia terus melantunkan ayat suci, meski makhluk itu tampak semakin marah. "Bandi, kau harus ikut melawan. Kau yang memulai ini, kau juga yang harus mengakhirinya," teriak Pak Karim tanpa henti. Bandi, yang masih berlutut dengan tubuh gemetar, berusaha mengumpulkan keberaniannya. Dengan napas terengah-engah, ia mengangkat wajahnya. Aku tidak ingin ini lagi. Aku ingin berhenti," teriaknya. Makhluk itu tertawa dingin. "Kau telah bersumpah setia padaku, Bandi. Jika kau mengingkari perjanjian, kau akan kehilangan segalanya." Bandi terdiam sejenak, teringat pada kesulitan yang dulu ia alami dan keluarganya yang kini hidup lebih baik. Namun, bayangan tentang apa yang telah ia lakukan untuk mendapatkan semua itu membuat hatinya semakin hancur. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak, "Aku tidak peduli. Aku lebih baik kehilangan segalanya daripada terus menjadi budakmu." Makhluk itu menggeram, lalu tubuhnya membesar, memenuhi area sekitar gerobak. Udara semakin dingin, dan beberapa orang di sekitar merasa seperti kehabisan napas. Namun, Pak Karim tetap membaca ayat suci tanpa henti, memohon perlindungan dari Allah. Tiba-tiba, dari arah surau, terdengar suara adzan yang menggema di udara malam. Seorang muadzin yang sedang melaksanakan sholat malam mendengar keributan dan memutuskan untuk mengumandangkan adzan. Suara adzan itu langsung menghentikan makhluk hitam tersebut. Ia mengerang kesakitan, tubuhnya mulai bergetar, dan wujudnya perlahan memudar. "Tidak, aku belum selesai. Kau akan menyesal," teriak makhluk itu sebelum akhirnya menghilang bersama asap hitam yang menyelimutinya. Semua orang terdiam dalam ketakutan dan keheningan. Bandi terjatuh lemas. Tubuhnya terasa seperti kehilangan semua energi. Pak Karim menghampirinya dan membantu Bandi duduk. "Bandi, kau harus bertobat. Ini adalah kesempatanmu untuk kembali ke jalan yang benar," ujar Pak Karim dengan suara lembut. Bandi hanya bisa mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu, ia telah berada di tepi kehancuran. Namun Allah masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Pagi itu, kampung Bandi tidak lagi seperti biasanya. Peristiwa mengerikan semalam menjadi buah bibir di mana-mana. Banyak orang yang merasa takut, sementara beberapa lainnya merasa lega karena kekuatan gaib itu akhirnya lenyap. Di rumahnya, Bandi duduk bersama istrinya. Wajahnya tampak murung, penuh penyesalan. Ia menceritakan segalanya. Dari pertemuannya dengan pria tua itu hingga penglaris yang ia gunakan untuk melariskan baksonya. Istrinya mendengarkan dengan air mata yang berlinang. "Kita sudah salah, Bandi. Tapi Allah masih memberi kita kesempatan. Kita harus memulai dari awal lagi, tanpa bantuan dari siapapun kecuali Allah," ucap istrinya. Bandi mengangguk pelan. Meski hatinya berat, ia tahu bahwa inilah jalan yang benar. Ia memutuskan untuk membuang semua peralatan memasak yang pernah disentuh oleh botol kecil penglaris itu. Gerobaknya yang menjadi saksi perjanjian gelapnya juga ia bakar. Meskipun itu adalah harta berharga yang sulit ia dapatkan. Pak Karim kembali datang ke rumah Bandi pagi itu. Dengan penuh kasih, ia membawa sebuah kitab suci dan menyarankan Bandi untuk mulai memperbaiki dirinya. "Kau harus banyak-banyak beristighfar, Bandi. Jalan ini tidak mudah, tapi Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang benar-benar bertobat," kata Pak Karim sambil menepuk pundak Bandi. Hari-hari berikutnya, Bandi memulai hidup baru. Ia bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, meskipun hasilnya tidak sebesar dulu. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Ia tidak lagi dihantui oleh suara-suara aneh atau bayangan menakutkan di malam hari. Masyarakat kampung perlahan menerima kembali keberadaan Bandi. Mereka melihat perubahan besar dalam dirinya,
terutama sejak ia sering terlihat di surau, mengikuti sholat berjamaah dan pengajian. Di suatu pagi, saat Bandi tengah membantu seorang tetangga mengangkut barang, Pak Karim datang menghampirinya dengan senyuman. "Bandi, aku mendengar pasar di kota sedang membutuhkan pedagang baru. Mungkin kau bisa mencoba peruntungan di sana," ujar Pak Karim sambil menyodorkan sejumlah uang. Bandi terkejut. "Ini terlalu banyak, Pak Karim. Saya tidak bisa menerima ini." Pak Karim tersenyum. "Anggap saja ini sebagai dukungan dari kami semua. Kau telah membuktikan bahwa kau ingin berubah. Gunakan uang ini dengan bijak, dan jangan lupa berdoa pada Allah untuk memohon kelancaran." Dengan mata berkaca-kaca, Bandi menerima uang itu. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, namun ia merasa lebih siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Di pasar kota, Bandi mulai berjualan bakso lagi, kali ini dengan kejujuran dan doa. Ia tidak lagi memikirkan keuntungan besar, melainkan keberkahan dalam setiap langkahnya. Hidupnya memang tidak semewah dulu, tapi ia merasa jauh lebih damai. Ia belajar bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang harta, melainkan tentang menjalani hidup dengan hati yang bersih dan penuh rasa syukur kepada Allah. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan sejati adalah yang diraih dengan usaha halal dan doa, bukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Allah. Keberkahan rezeki tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi dari ketenangan hati dan jauh dari dosa. Keserakahan yang membawa kita kepada jalan gelap hanya akan membawa penderitaan pada akhirnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 188. Disclaimer. Cerita ini adalah fiktif dan dibuat menyerupai kisah nyata untuk memberikan pelajaran moral kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan menjadikan cerita ini sebagai pengingat untuk tetap berada di jalan yang diridhai oleh Allah. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi atau mendapatkan pelajaran, silakan tinggalkan komentar, like, dan subscribe untuk mendukung kami menyebarkan dakwah Islam lebih luas.